Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah bencana dunia pandemi COVID-19, rasanya penting sekali kita untuk membicarakan tentang masalah tersebut dari kacamata agama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana fenomena pandemi COVID-19 itu dengan kacamata tauhid. Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saja muncul pertanyaan nakal di benak seseorang saat melihat atau mengalami bencana-bencana. Mengapa terjadi bencana? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Atau bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik? Mengapa menciptakan sesuatu yang buruk? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan yang baik saja, yang nyaman-nyaman saja bagi kehidupan manusia? Pertanyaan-pertanyaan nakal itu tentunya harus kita jawab agar memuaskan nalar dan perasaan kita. Bapak dan Ibu, sesuatu itu buruk karena dilihat dari sudut pandang manusia yang terbatas. Kalau dilihat dari sudut pandang holistik, dalam hal ini adalah pandangan tauhid, tidak ada sesuatu yang buruk itu. Bapak dan Ibu, sesungguhnya ada 3 pandangan dunia bagaimana cara kita memandang sesuatu. Yang pertama adalah pandangan dunia ilmiah, yang kedua adalah pandangan dunia filosofis, dan yang ketiga adalah pandangan dunia tauhid. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbicara tentang bagaimana kita melihat fenomena satu peristiwa dengan kacamata dunia tauhid. Maka tampaknya penting untuk kita ketahui sekelumit pandangan dunia tauhid tersebut. Ada sekian poin penting yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yakni bahwa pandangan dunia tauhid didukung oleh kekuatan logika, ilmu, dan nalar. Bahwa di dalam setiap partikel alam terdapat tanda adanya satu pencipta yang bijaksana dan maha tahu. Dan setiap lembar daun merupakan sesuatu ringkasan pengetahuan tentangnya. Yang kedua, bahwa pandangan dunia tauhid memberikan ruh, tujuan, dan makna kepada kehidupan karena ia menempatkan manusia di jalan kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Pandangan dunia tauhid memiliki daya tarik. Ia dapat memberikan kekuatan dan kebahagiaan di dalam jiwa. Ia memberikan tujuan-tujuan luhur dan suci dan membuat orang rela berkorban. Demikian juga bahwa pandangan dunia tauhid adalah satu-satunya pandangan dunia yang di dalamnya komitmen dan tanggung jawab individu terhadap yang lainnya menemukan makna. Begitu juga ia merupakan satu-satunya pandangan dunia yang mampu menyelamatkan manusia dari keterperosokan ke dalam lembah kesia-siaan. Bapak dan Ibu semuanya, kita akan bisa menjelaskan segala sesuatu fenomena yang terjadi di dunia ini dengan kacamata tauhid. Yang pertama adalah bahwa dengan kacamata tauhid, kita memandang bahwa alam semesta terwujud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Yang kedua, dengan kacamata tauhid, kita memandang bahwa tatanan kemaujudan berdiri di atas dasar kebaikan dan rahmat, agar maujud-maujud dapat mencapai kesempurnaan mereka. Dengan kacamata tauhid, kita memandang bahwa alam semesta berkutub satu dan berpusat satu, dan bahwa alam semesta hakikatnya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan kacamata tauhid, kita memandang bahwa alam semesta bergerak dalam suatu sistem harmonis yang menuju ke satu arah, yaitu ke satu pusat. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan dengan sia-sia dan tanpa tujuan. Dengan kacamata tauhid, kita memandang bahwa alam semesta diatur dengan serangkaian aturan yang pasti yang dinamakan norma-norma ilahi, sunnatullah atau takdir.
Di antara maujud-maujud hanyalah manusia yang memiliki kemuliaan khusus dan bertanggung jawab atas evolusi dirinya serta kesejahteraan masyarakatnya. Alam merupakan sekolah manusia dan Allah memberikan pahala kepada setiap manusia sesuai dengan kesungguhan niat dan upayanya. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, COVID-19 telah menjadi pandemi. Sekarang perkembangannya di seluruh dunia masih membuat kita miris. Sudah terlihat dampak negatif yang ditimbulkannya dari berbagai aspek. Namun dengan kacamata tauhid kita akan memandang peristiwa atau pandemi ini dengan cara yang lebih luas dan lebih universal. Bagaimana kita memandang bencana global ini dengan kacamata tauhid? Yang pertama adalah bahwa alam semesta bergerak dalam suatu sistem harmonis yang menuju ke satu arah, yaitu ke satu pusat. Tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan dengan sia-sia dan tanpa tujuan. Secara parsial, pandemi COVID-19 itu terlihat carut-marut. Hampir di semua aspek porak-poranda. Nyawa manusia terlihat sia-sia, seolah manusia berada di ambang keputusasaan. Tetapi sesungguhnya semua maujud keberadaan peristiwa menuju suatu harmonisasi. Harmonisasi yang seperti apa bagi kehidupan bumi ini setelah pandemi COVID-19? Kita belum tahu secara pasti. Yang jelas semua itu terjadi tidak sia-sia, karena semua diciptakan olehnya dengan tidak sia-sia. Kalau kita melihat bahwa alam semesta ini terdiri dari subatomic particle yang paling kecil sekalipun, secara hukum fisika keberadaan alam semesta dengan segala sistem keseimbangannya ditentukan oleh sistem keseimbangan partikel subatom yang sangat kecil itu. Sehingga kalau kita merujuk pada penemuan-penemuan dan hitungan-hitungan, dikatakan misalnya massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 23, yang itu artinya adalah 0,0000000 sekian kali gram. Ini menunjukkan bahwa elektron adalah sesuatu yang kecil sekali. Tetapi adalah bahwa mustahil Allah menciptakan sesuatu yang kecil itu dengan sia-sia. Maka demikian juga mustahil Allah menciptakan jasad renik di atas dengan sia-sia. Termasuk di dalam hal ini adalah Corona atau COVID-19. Allah menciptakan itu tidaklah sia-sia. Pandemi COVID-19 pasti bukan sebuah kesia-siaan. Ada sesuatu di balik semua itu. Kemudian yang kedua, kacamata tauhid mengatakan bahwa alam semesta terwujud atas kehendak Allah yang maha bijaksana. Apakah keberadaan COVID-19 itu karena sengaja dibuat oleh manusia dengan teori yang disebut dengan teori konspirasi, by design, atau hasil evolusi virus sebelumnya, atau kemestian aktivitas alam atau bumi, atau dampak ulah perbuatan buruk manusia? Tetapi tetap saja bahwa wujudnya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Oleh karena itu pasti ada tujuan yang akan dicapai untuk manusia yang mengalami peristiwa tersebut dalam skala global. Kita tahu bahwa sekarang dunia global dalam posisi didominasi oleh materialistik, ateistik, kapitalistik, aroganistik, penindasan, hedonistik, liberalistik, bahkan individualistik. Situasi seperti ini adalah sangat dominan. Mungkin karena pandemi COVID-19, semoga semua bergerak, bertransformasi, terbukanya kesadaran baru. Kesadaran akan kehambaan diri sebagai hamba Allah. Kesadaran rohani spiritual, kesadaran beragama, dan kesadaran sosial, dan seterusnya. Sehingga dengan pandemi ini, harapan kita, doa kita adalah agar dunia bergeser menuju sebuah kesadaran keagamaan. Dari yang materialistik menjadi spiritual, dari egoisme menjadi sosial. Tetapi kalau tetap dalam kondisi semula, bencana lebih dahsyat apalagi yang akan ditimpakan kepada manusia di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kacamata tauhid mengatakan bahwa tatanan kemaujudan berdiri di atas dasar kebaikan dan rahmat, agar maujud-maujud dapat mencapai kesempurnaan mereka. Walau terlihat mengerikan dari sisi negatif, tetapi pada hakikatnya bencana COVID-19 adalah kebaikan dan rahmat darinya.
Hanya kita belum mengetahuinya secara pasti. Kebaikan dan rahmatnya itu adalah agar masyarakat manusia melakukan transformasi diri, individu atau sosial untuk mencapai kesempurnaan. Secara teknis manusialah yang harus memikirkan dan merenungkannya bagaimana berpikir dan bersikap secara tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sikap dan tindakan manusia yang tidak tepat atau tidak bijak semakin membuatnya terperosok ke dalam kejatuhan. Dan sesungguhnya kejahatan itu sendiri sebenarnya adalah untuk menyadarkan manusia akan eksistensinya sebagai seorang hamba Tuhan yang lemah dan butuh kepadanya. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandemi COVID-19 ini? Rahmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya kesadaran ilahiyah yang tumbuh di hati dan pikiran manusia. Apakah pandemi COVID-19 ini akan membuka pikiran dan hati manusia untuk kembali kepada petunjuk ilahi dalam menjalani kehidupan yang selama ini disepelekan dan ditinggalkannya? Harapan kita adalah terbukanya hati manusia agar rahmat Allah itu masuk di dalam diri setiap manusia di dunia ini agar tumbuh punya kesadaran ilahiyah, spiritual, rohaniah. Rahmat Allah meliputi manusia jika dunia ini dihuni oleh manusia-manusia yang mengedepankan kerjasama antar satu dengan yang lain untuk mencapai kedamaian dunia. Pandemi COVID-19 yang hampir merata di seluruh dunia mungkinkah mampu menumbuhkan kesadaran baru bagi manusia akan pentingnya solidaritas dan kerjasama yang dipenuhi ketulusan jiwa. Demikian juga rahmat Allah akan meliputi dunia jika manusia bebas dari penindasan, kearoganan, kelompok-kelompok elit global yang haus darah manusia. Mungkinkah pandemi COVID-19 ini akan meruntuhkan kaum arogan dan penindas? Harapan kita adalah demikian. Demikian juga Bapak dan Ibu semuanya, rahmat Allah akan meliputi dunia jika bangsa-bangsa atau kaum elit tidak haus darah dengan peperangan untuk menindas bangsa lain yang menghambat kepentingannya. Mungkinkah pandemi COVID-19 ini memaksa manusia untuk tidak tertarik lagi dengan penindasan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek mereka? Tentu harapan kita adalah bahwa pandemi COVID ini memaksa mereka untuk berubah dan menjauhkan diri dari penindasan. Di balik pandemi COVID-19 ini, semoga benar-benar ada rahmat yang akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dunia. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, kacamata tauhid mengatakan alam semesta diatur dengan serangkaian aturan yang pasti yang dinamakan dengan norma-norma ilahi, sunnatullah. COVID-19 adalah makhluk fisik walau sangat renik, maka ia pun mengikuti hukum-hukum fisik. Hukum-hukum fisik ciptaan Allah dapat dipelajari melalui sains alam atau sunnatullah atau takdir. Untuk menghadapinya, maka gunakan hukum-hukum fisik itu, jangan melawannya. Seseorang yang berdoa agar tidak mati, tapi pada saat yang sama orang tersebut melawan hukum gravitasi, dia berada di lantai 50 sebuah gedung dan menjatuhkan diri, ya dia akan mati walaupun dia berdoa. Kita kok lebih takut pada COVID-19 daripada takut pada Allah? Kelihatannya sangat religius, padahal sebenarnya baru saja melawan sunnatullah. Sholat saja berjamaah di masjid dalam situasi pandemi ini, kalau kita khusyuk dan ikhlas, pasti COVID-19 tidak akan menjangkiti kita. Kelihatannya religius dan takwa, padahal sesungguhnya itu adalah melawan sunnatullah. Oleh karena itu, menghadapi COVID-19 harus mengindahkan hukum-hukum fisik COVID-19 atau mengindahkan hukum-hukum sunnatullah tersebut. Bapak dan Ibu semuanya, pada akhirnya kita sebagai seorang mukmin harus menyadari dan sesungguhnya bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini, baik itu ringan ataupun berat sekalipun, pasti ada tujuan-tujuan mulia. Hanya kita sekarang belum mengetahuinya. Kita positive thinking, kita berharap akan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dunia ini menjadi semakin baik pada hari-hari ke depan. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, sekelumit ringkas bagaimana kita memandang pandemi COVID-19 dengan kacamata tauhid. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.